dengan Nusantara University dalam rangka berbagi bentuk kepedulian untuk berbagi dan berdiskusi, khususnya dan juga menjadi bagian dari peringatan Hari Kesehatan Jiwa yang jatuh setiap tanggal 10 Oktober. Nah, oke. Sebelumnya saya bacakan kembali ya aturan dari acara sore hari ini. Tata tertib mental health talk sore hari ini adalah ID peserta dalam acara ini harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Silahkan diganti yang masih nomor-nomor. Kemudian mohon peserta yang mendapatkan akses ke Zoom berpakaian rapi walaupun di rumah aja. Kemudian sangat diharapkan untuk peserta mematikan suara atau mute selama proses berlangsung. Nanti kita juga akan bantu mute. Kemudian semua peserta yang mengikuti dapat mengajukan pertanyaan dengan cara baik melalui chat to everyone di kolom chat atau privately to panitia MHT. Silakan nanti dicari yang panitia. Ketik tanya lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama dan pertanyaan secara ringkas. Nanti moderator, yaitu saya, akan menyampaikan kepada pembicara beberapa pertanyaan, karena waktu untuk berdiskusi terbatas. Di akhir acara, link daftar hadir akan dibagikan 30 menit sebelum berakhir, dan link tersebut hanya akan aktif selama 30 menit. Peserta binusian yang tidak mengisi Google Form pendaftaran sebelum acara dimulai, atau tidak mengisi daftar hadir saat acara selesai, tidak akan mendapatkan poin SAT. Nah, begitu aturannya, dan sekali lagi saya buka kembali. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir. Sore. Perkenalkan saya Anggita. Hari ini saya jadi jadi MC, moderator dan semuanya di sore hari ini. Minggu ini nih kita akan mengusung judulnya tuh Aku Kuat, Tetap Wawas Diri di Saat Yang Lain Lupa Diri. Ternyata saya ada kesalahan di situ. Harusnya wawas ya ternyata untuk kata bakunya, bukan mawas. Nah, masih belum jauh-jauh dari isu COVID-19 yang nggak terasa sudah 8 bulan kita lalui, yang nggak terasa sudah mengubah kebiasaan hidup kita. Nah, saat ini kita akan membahas bagaimana ya supaya kita bisa tetap sadar gitu ya mungkin ya. Karena bagaimanapun saat ini masih pandemik dan bahkan per 8 Oktober kemarin angka positif sudah menembus 320.564. Wow. Dan bahkan kemarin itu kasus barunya menembus angka 4.850. Artinya ini semakin gawat sebenarnya. Nah, sore ini kita akan bahas bagaimana supaya kita tetap awas diri, tetap waspada, walaupun banyak yang mungkin sudah mulai ogah-ogahan menjaga protokol kesehatan, serta bagaimana caranya membangun well-being kita supaya tetap baik, sehingga kesehatan mental kita pun tetap terjaga. Dan sore hari ini kita akan memiliki 2 pembicara, saya akan perkenalkan terlebih dahulu, walau mungkin sudah nggak asing bagi teman-teman semuanya ya. Yang pertama nih, saya akan sapa dulu. Ini Bapak Johannes Adrian Arnoldus Rumeser. Wah, saya sebut nama panjangnya karena biasanya disingkat. Atau yang biasa dipanggil dengan Pak Jo. Pak Jo, selamat sore Pak. Sore. Pak. Oke, Pak Jo masih mute, tapi nggak apa-apa, saya perkenalkan. Pak Jo ini adalah mantan dekan Fakultas Humaniora Binus University. Halo Pak, nah udah kelihatan. Selamat sore Bapak. Sore. Gimana Bapak? Bapak? Gimana? Iya, kok ini suaranya masih belum terdengar? Oh mungkin sebentar, kayaknya yang kesalahan di tempat saya ini sebentar Bapak. Iya. Oke. Bentar, ada kesalahan di sini. Baik, selamat sore Bapak. Sore. Oh iya, ternyata komputer saya yang bermasalah, tapi saya menyalahkan yang lain. Ini apa ini? Nanti dijelaskan kayaknya. Baik, saya perkenalkan Pak Yo ini adalah mantan dekan Fakultas Humaniora Binus University dan sekarang menjabat sebagai senior advisor Fakultas Humaniora. Selain mengajar, beliau juga aktif di HIMSI Jaya dan sebagai penasihat di Ikatan Psikologi Olahraga. Gitu. Terima kasih ya Pak sudah mau hadir. Ya.
Baik, pembicara kedua, kita mungkin juga nggak asing ya. Beliau adalah Raymond Godwin. Wah, namanya pakai God. Berarti ada unsur-unsur besarnya nih. Saya Ah, kenalin dulu ya, Pak. Sehat, Pak? ya, ya. Sehat, sehat. Oke. Nah, Pak Raymond itu ini alias Bang Ray gitu kalau anak-anak. Padahal kalau saya manggil Bang, teman-teman mahasiswa justru memanggilnya Bang Ray. Begitu dia biasa dipanggil selain mengajar dan menjadi kajur. Beliau ini sedang menyelesaikan program S3-nya dengan penelitian tentang deliberate ignorance. Apa itu ya? Apa yang disengaja atau sengaja diabaikan gitu. Nah, mungkin nanti kita bisa sekalian tanya-tanya. Nah, itu dia dua pembicara kita sore hari ini yang mungkin dengan latar belakang sama-sama psikologi, tapi mungkin nanti sudut pandangnya akan sedikit berbeda dan akan sangat menarik ya. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama, kita akan segera simak pemaparan pertama, nanti akan dari Bang Rey dulu, kemudian dari Pak Yo, lalu kita sambung dengan tanya jawab. Baiklah, Pak Raymond, monggo silahkan waktu dan tempat kami persilahkan. Beri applause dulu dong teman-teman, reaction dulu nih, tepuk tangan. Oke, Kang Gita boleh minta tolong share screen-nya akses share screen-nya. Oh, oke. Dari saya aja ya? Enggak, maksudnya tolong dibuka akses share screen. Oh, belum diakses ya. Sorry Pak, maaf Pak. Ampun Pak. Ya. Gak apa-apa. Oke, basic. Sebentar ini. Sebentar ya Pak. Oke, sudah Pak? Sebentar. Nah, oke. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Nah, kecil saya tapi. Oke, ya selamat sore, ini udah jam 3 ya. Selamat sore Pak Yo. Yep. Git, ya rekan-rekan semua, selamat sore. Terima kasih sudah mengundang, sudah ngajak. Saya nggak mau berpanjang lebar karena juga nanti Pak Yo juga akan menambahkan. Saya akan coba bahas soal wawas diri nih, konsep ke psikologinya, terutama dalam kondisi pandemi kita sekarang. Lewat tinjauannya dari konteks psikologi sosial, terutama kognisi sosial dulu ya. Nanti kalau ada yang tertarik soal masalah ignorance, silakan ditanya, jangan ignore. Itu disertasi saya saat ini. Nah, ini saya rasa semua juga, ya kita semua lah ya, kita semua udah tahu nih, sekarang kita lagi dalam kondisi pandemi. Nah, satu yang paling terlihat banget, pandemi ini selama beberapa bulan, mungkin yang fisiknya ini yang paling sering menjadi pemberitaan. Tapi yang nggak semua orang perkirakan dan nggak semua orang rasakan adalah di konteks manapun ketika dalam pandemi, mungkin rekan-rekan juga tahu tuh dulu pernah ada yang flu Spanyol, ada beberapa kondisi epidemi sebelum-sebelumnya lagi, sebelum sekarang gitu. Nah, beberapa riset selalu mengatakan dan selalu menunjukkan juga bahwa yang namanya pandemi itu mulai dari fisik dulu, baru kemudian nyasar ke psikologis. Dan itu terjadinya secara cepat tuh. Pandemi penyakit yang nyerang ke tubuh, itu terus kemudian menularnya secara psikologis sebenarnya. Mungkin nggak ketularan yang fisiknya, tapi psikologisnya ikut ketularan. Nah, bagi rekan-rekan yang belajar psikologi, nah kita sama-sama tahu nih, bahwa ketika kita bicara soal kondisi psikologis, berarti ada 3 hal yang terpengaruhi. Cara berpikir, emosi, sama perilaku. 3 ini aja. Kalau saya selalu bilang, dari mata ke kepala, turun ke hati. Habis itu turun ke kaki. Lihat, kita pikirin, kemudian muncul emosi tertentu, baru muncul perilaku tertentu di kaki kita. Biasanya diskriminasi. Nah, bener kan? Kondisi psikologis udah paling kelihatan lah beberapa bulan yang lalu, beberapa bulan apa sih waktu itu? Kita udah mulai kerja di rumah tuh kan dari Maret ya. Dan di April atau di awal Mei lah kita dapat berita pertama soal ini. Semua orang menolak gitu. Bukan
bukan cuman yang masih hidup, yang sudah meninggal pun kemudian ditolak gitu, masih mendapatkan diskriminasi. Beberapa perawat kemudian diusir dari tempat kosnya, walaupun kemudian ibu kosnya, bapak kosnya minta maaf, tapi ya itu sudah kejadian. Dan belakangan beberapa bulan yang lalu juga kita juga lihat di beberapa daerah ini menolak untuk di rapid test karena sudah termakan berita bahwa rapid test itu bisnis. Yang diuntungkan itu selalu dokter dan rumah sakit. Di luar masalah memang ada oknum rumah sakit yang memperjualbelikan itu ya. Nah, kawan-kawan dokter nih, wah, semua panik, semua kecewa karena dalam perjuangan mereka masih sempat aja dituduh untuk nyari bisnis gitu. Nah, makin ke sini, ya mungkin ada yang pernah ngikutin Superman is Dead, Jerings gitu ya. Terus kemudian ada lagi siapa tuh, si Aji. Ada banyak lah beberapa seleb yang kemudian mengarahkan kemari. Bukan cuma di Indonesia, sampai di luar negeri pun sekarang pun juga masih ada gitu ya. Mungkin ada yang ngikutin di berita juga gitu. Trump pun sempat bilang kayak gini juga. Virus corona itu konspirasi. Dan itu munculnya, kalau di Indonesia kan muncul baru beberapa bulan belakang nih. Ini virus nih konspirasi nih. Nah, kalau dari tinjauan psikologi sosial, ketika mulai masuk ke mari, maksudnya ini kan nggak tiba-tiba di Maret, muncul kemudian pemikiran soal konspirasi. Tapi ini baru beberapa bulan belakangan nih. Nah, kalau dari konteks kognitif, kita bisa lihat seperti ini nih. Semua orang yang percaya, yang ngomongin soal teori konspirasi, punya kecenderungan seperti ini. Melebihkan kemungkinan yang sebenarnya juga nggak kejadian. Kemungkinannya ada, bisa dipikirkan, semua orang juga bisa mikirin. Mungkin di film kartun akan muncul, tapi kondisinya ini kayaknya nggak akan kejadian juga kok. Nah, itu sebenarnya menunjukkan bahwa ada satu, semua orang yang percaya dengan teori konspirasi secara kognitif itu punya kemampuan berpikir analitis yang rendah. Itu dulu satu. Dan kemudian yang kedua, itu tidak tahan dengan yang namanya ketidakpastian. Nah, soal kedua ini soal disertasi saya nih. Kalau kita ngomongin soal ketidakpastian, semua orang tuh nggak tahan terhadap ketidakpastian. Mohon maaf, saya tahu ini menjelang malam minggu yang sedang mengalami ketidakpastian dengan hal lain, itu tolong jangan disangkut pautkan ke situ ya. Ini ketidakpastian kita menghadapi pandemi ini. Kita nggak tahu apa yang terjadi di beberapa bulan ke depan. Besok pun nggak tahu. Vaksinnya udah ada, sudah diuji coba dan sudah masuk di fase terakhir. Tapi juga kita nggak tahu, ya. Kita menghadapi sesuatu yang baru yang kita nggak tahu nih di depan ada apa. Nah, yang namanya ketidakpastian itu pasti menimbulkan ketidaknyamanan. Dalam hal apapun, nggak usah pandemi ini juga, kalian di PHP-in juga pasti nggak nyaman. Ya. Lalu kemudian ketidakpastian menimbulkan kecemasan. Nah, ini kuncinya di sini. Begitu cemas, ini kan baru sudah ada di pikiran, muncul di emosi tuh, emosi cemas. Nah, biasanya dan kebanyakan ketika orang merasa cemas, dia akan melakukan sesuatu yang dia senangi, yang jadi kebiasaannya. Bagi yang kemudian suka main game, akan ya udah main game gitu ya. Yang jalan-jalan, akhirnya jalan-jalan. Yang ngerokok gitu ya. Yang kemudian ngobrol ya jadi ngobrol atau baca buku. Nah, dalam beberapa bulan ini kita sudah lihat nih kebiasaan-kebiasaan orang-orang itu udah nggak tahan nih sama kebiasaan-kebiasaannya. Berdalih dengan mengambil dalih soal masalah konspirasi, mengambil dalih soal masalah corona ini nggak bener, covid ini nggak bener, pemerintah nggak beres. Tapi yang sebenarnya kalau misalkan kita tinjau dari konteks psikologi kognitif sosial, sebenarnya ini bukan soal masalah COVID-nya bener atau enggak. Ini soal orang-orang lagi bosen aja. Kita udah mulai bosen. Kita jalanin kebiasaan, karena kita taunya kebiasaan yang seperti itu, yang biasa kita lakukan, ketika kita bosen, ya udah kita mencoba melakukannya lagi. Dan apa yang nggak pernah bisa kita lakukan selama kerja dari rumah, di luar, keluar, itu yang nggak pernah bisa kita lakukan. Dan itu yang kemudian muncul lagi tuh. Orang jadi nongkrong-nongkrong lagi di luar. Makin banyak nih. Saya tinggal di Serpong, walaupun PSBB
Di Serpong nggak kayak di Jakarta. Di Serpong tuh nggak pernah dicabut PSBB-nya. Nah, ini udah mulai rame nih. Apalagi kemarin tuh. Udah mau mulai demo, kemarin udah mulai rame lagi. Sampai hari ini pun makin rame lagi yang nongkrong. Nah, satu hal yang mesti kita lihat untuk ini, mau coba kembali ke wawas diri deh. Yang saya mau sampaikan adalah kita belum, saya tahu nih kita udah mulai, kita sudah dari titik bosan yang kemudian membuat kita akhirnya mencari pembenaran, mencoba mencari dalih agar kita tetap bisa melakukan kebiasaan kita kembali. Nah, tapi yang semua orang harus ingat bahwa yang namanya pandemi ini kan menuntut perubahan perilaku. Paling minimal 3 hal ini deh. Ini nggak jarang gitu. Semua orang yang menggunakan Gojek, Grab pun lebih memilih untuk nggak pakai masker. Nah, sekarang jalan-jalan pun harus pakai masker. Di mobil pun, bayangin di mobil pun lagi nyetir, harus pakai masker. Bahkan terus kemudian di Jakarta sekarang sedang disarankan di rumah pun harus pakai masker. Rajin-rajin cuci tangan dan kemudian menjaga jarak nih. Nah, yang kalau di psikologi ya kita semua sama-sama sadar lah, yang namanya perubahan perilaku itu akan membutuhkan kesadaran akan diri, membutuhkan kita merefleksi kembali diri kita. Nah, ini yang disebut namanya mawas diri. Mungkin beberapa kita kenalnya akrabnya dengan mawas diri gitu ya. Ini soal masalah refleksi. Kita lihat diri kita lagi deh. Begitu kita bosan sekarang, lihat diri balik dulu aja. Sadari bahwa, terima aja bahwa sekarang lagi bosan. Iya. Jangan coba dilawan dulu. Iya, saya lagi bosan sekarang. Itu salah satu kunci refleksinya dulu deh. Lihat ke dalam diri sendiri dulu, nggak usah lihat yang di luar. Ketika sudah lihat yang di dalam, baru kemudian mau coba dilihat yang di luar, kita coba lihat yang di luar dalam kondisi yang berbeda nih. Kita sadari apa yang terjadi sama orang yang di luar. Banyak orang yang sedang berjuang juga nih. Nah, kontribusi kita di mana? Selain menuntut perubahan, selain menuntut refleksi diri dan kesadaran diri, harus ada perubahan mindset juga. Perubahan perilaku itu menuntut perubahan mindset. Ingat tadi kan dari pola berpikir dulu ke emosi, lalu ke perilaku. Nah, oleh karena itu sebenarnya perubahan mindset ini bisa kita lakukan menjadi kunci paling awal. Nah, untuk perubahan mindset yang perlu kita ingat sekarang, perlu kita lakukan, mana nih yang sedang menjadi prioritas kita, pemikiran dalam prioritas kita. Kita sedang berpikir, memprioritaskan untuk berpikir, kapan saya akan kembali nongkrong di luar, kapan saya akan kembali dangdutan di luar, main ke pantai, atau kita lagi berpikir soal masalah, kapan kita akan lepas dari pandemi ini. Nah, dua-duanya akan mengarahkan kepada emosi yang berbeda sebenarnya. Satu akan mengarahkan ke cemas, kapan sih gue bisa senang-senang lagi, sedangkan yang satunya ini bisa mengarahkan kita ke kondisi yang optimis nih. Kapan bisa sehat lagi? Nah, untuk jadi optimis sebenarnya simpel sih sekarang. Tadi kuncinya itu ya. Ada awas diri, ada kebiasaan yang bisa kita lakukan sekarang sih sebenarnya ya udah. Ini saya bicara hal-hal yang sederhana aja. Berhenti mencari alasan itu dulu. Sadari bahwa kita bosan, dan kemudian berhenti mencari alasan untuk melakukan kebiasaan kita yang sebenarnya nggak usah kita lakukan dalam kondisi sekarang deh. Nah, lalu kemudian fokus pada apa yang bisa dilakukan, bukan yang nggak bisa ya. Kita sama-sama tahu bahwa ada protokol kesehatan yang kalau biasanya kan orang kalau bilang ini peraturan dibuat untuk dilanggar. Ntar dulu, peraturan memang sebuah batasan, tapi kalau dipikirin apa yang bisa kita lakukan tuh di dalam kotak peraturan itu. Fokusnya ke sana aja. Karena kalau begitu kita fokus bahwa gue nggak bisa lagi nongkrong, gue nggak bisa lagi ke pantai, yang ada malah kita jadi cemas, yang ada malah tambah stres. Tapi fokusin deh, apa yang bisa kita lakukan di sini. Saya pribadi ini banyak akhirnya ngotak-ngatik Zoom. Ini bagaimana sekarang saya presentasi in frame,
Ini juga kejadiannya karena saya ngotak-ngatik, coba cari-cari Zoom bisa ngapain, dapat. Ternyata seperti ini. Saya tularkan ke anak saya, sekarang anak saya kalau presentasi bikin video buat sekolahnya, kelas 3 SD, modelnya kayak begini juga. Gitu. Dan sekarang anak saya lagi diminta untuk ngajarin gurunya, bagaimana caranya bikin video in frame lewat Zoom. Itu, ya setidaknya saya bisa ngasih contoh tuh, bagaimana caranya bisa fokus ke hal-hal yang apa sih yang bisa dilakukan selama dalam kondisi pandemi ini tanpa harus melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya udah nggak bisa kita lakukan. Dari saya itu dulu. Ini akan dilanjutkan ke Pak Yo soal well-being-nya. Semoga pembuka ini membuat kita kembali selalu optimis. Nah, saya lanjutkan ke Pak Yo. Terima kasih banyak. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Pak Raymond. Boleh ditutup dulu slideshow-nya. Terima kasih Pak Raymond. Jadi yang saya tangkap ada 2 poin penting nih. 1, berhenti cari alasan. Ya emang kita lagi pandemi, emang kita harus nggak bisa kayak dulu lagi. Ya udah, kalau bosen ya akui aja kalau bosen. Dan yang kedua, kita bisa fokus pada apa yang bisa kita lakukan ya. Kalau bisanya memang harus di rumah aja, harus pakai masker, jaga kesehatan, ya itu yang kita lakukan. Gitu ya Pak Raymond ya. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut ke pembicara kedua kita, Bapak Jo Rumeser. Bapak share screen-nya dari saya. Boleh. Oke, baik. Saya akan share screen. Teman-teman kalau ada... Oh, Bapak sendiri. Oke, baik. Terima kasih. Gimana? Teman-teman nih kalau ada pertanyaan, silahkan langsung ke kolom chat. Ketik tanya, nama, kemudian pertanyaannya singkat. Tapi kalau misalnya mau unnamed juga boleh. Bisa private chat. Cari aja ke panitia MHT, silahkan chat sama, tanya, ketik tanya, spasi nama, spasi pertanyaan. Gitu sambil menunggu Pak Yo menyiapkan screen-nya. Saya nih kayak tadi Pak Raymond presentasi, saya yang pengen nanya nih sebenarnya banyak, tapi ya udah kita simpen nanti untuk ditanya jawab. Bapak sudah siap Pak Yo? Sudah. Sudah, oke. Sudah. Oke, kita tunggu. Screen udah? Belum ya? Sepertinya belum muncul nih. Sorry. Ya, nggak apa-apa Pak, kita tunggu nih. Ya. Oke, baik. Udah ya? Terima kasih. Ya, silakan Pak Yo. Ya, oke. Baik. Semuanya ya, pokoknya teman-teman yang hadir, saya diberi judul oleh Bu Anggita itu soal masalah kesehatan mental ya, berkaitan dengan kesehatan mental. Kemudian saya pikir-pikir, kayaknya itu sudah beribu-ribu ya, banyak orang bercerita tentang gimana cara bagaimana mengatasi bosan, bagaimana. Oke. Nah, kalau udah beribu-ribu rasanya udah luber tuh. Kalau luber berarti udah keluar gitu kan. Keluar malah nggak tertangkap. Saya berpikir apa yang bisa saya sampaikan yang bisa membantu pemikiran, yaitu temanya yang saya ambil adalah tema yang sangat sederhana. Namanya well-being. Kenapa well-being? Karena well-being itu menggambarkan suasana atau keadaan di mana orang itu sehat secara mental, fisik, psikologis, maupun juga dalam keadaan kegembiraan juga yang luar biasa begitu. Nah, karena itu saya ambil tema well-being. Saya coba ambil itu dari sudut apa? Saya ambil dari hasil sebuah penelitian yang besar sekali yang dilakukan oleh Gallup. Gallup itu kan lembaga penelitian yang besar ya. Mereka melakukan penelitian di hampir 150 negara dan kemudian mereka menyusun semua berbagai macam
pertanyaan-pertanyaan mereka olah sehingga mereka menemukan sejumlah pertanyaan yang bisa mereka sebarkan untuk memancing keadaan well-being seseorang. Dan sekaligus juga bisa menggambarkan well-being suatu negara diperbandingkan dengan negara lain. Itu hasil dari research-nya dan muncul dalam bentuk buku ya, buku well-being itu. Nah, dari hasil research-nya, kemudian dia mendapatkan sesuatu yang lebih konkret. Yang konkret itu apa sih tentang kesejahteraan itu? Maksud yang konkret adalah tentang apa yang disebut sebagai ini penyakit nih. Yang disebut sebagai adalah kombinasi dari kecintaan dalam kita melakukan sesuatu, kualitas dari hubungan kita, kemudian ada juga keamanan dalam bentuk finance, keuangan, kemudian juga kesehatan fisik, dan yang terakhir adalah kontribusi untuk community. Itu unsur-unsur yang bisa membuat seseorang jadi tingkat well-being-nya baik, juga bisa menyebarluaskan tingkat well-being itu ke sekelilingnya, bahkan ke satu negara. Oke? Apa itu yang ditemukan oleh Gallup apa? Yang ditemukan oleh Gallup itu adalah ini. Ternyata ada 5 hal dalam masalah well-being. Pertama itu adalah career well-being, kedua social well-being, ketiga financial well-being, keempat physical well-being, dan kelima community well-being. Dan seperti yang tadi sudah dikatakan di awal, kelima hal ini sebenarnya tidak berdiri terpisah, mereka sebenarnya saling terkait, berinteraksi di antara kelima hal ini. Ya, oke. Saya pikir saya secara cepat akan bercerita tentang masing-masing. Career well-being itu sebenarnya mau menceritakan adalah do you like what do you do each day gitu loh. Kalau kamu tidak menyenangi apa yang kamu kerjakan, maka dalam hal karir itu well-being kamu rendah gitu loh. Oleh karena itu, kan ada istilah ya, kamu harus punya passion gitu ya, untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini, di hasilnya Gallup dalam penelitian yang panjang, sampai sekarang pun mereka masih ngumpulin data. Ya. Itu adalah, ada rekomendasi untuk untuk boosting career well-being itu, sebenarnya pertama kali every day use your strength. Itu jadi lebih berpikir positif gitu. Kemudian spend more time with the right people. Right people itu adalah orang-orang yang juga berpikiran sama, yang berpikiran positif. Ini keadaan sekarang memang tidak baik, tetapi keadaan ini juga dialami oleh semua orang gitu. Jadi mari kita hadapi ini dengan cara yang lebih kreatif misalnya. Kemudian yang ketiga, take more social time with people and teams you enjoy being around at work. Jadi ini salah satu yang mungkin tidak bisa kita laksanakan pada saat ini, ya, karena ada PSBB gitu kan, harus menjaga jarak dan segala macam. Tetapi teknologi sekarang memungkinkan kita bisa mingle dengan teman-teman yang dalam dunia kerja itu seide dan sepahaman gitu loh. Apa itu? Ya pakai WA, pakai Instagram, pakai macam-macam. Banyak, pakai telepon, banyak hal yang bisa dipakai. Menggunakan internet, itu kita tetap bisa bergaul dengan orang-orang yang kita sepahaman, istilah saya sepahaman. Oke? Nah, yang kedua itu namanya adalah social well-being. Nah, social well-being itu adalah gini, idenya adalah di penelitiannya Gallup itu penelitiannya menghimpun berbagai macam ahli. Salah satu ahli yang diajak banyak dan besar kontribusinya itu adalah para psikolog gitu. Dia mengatakan bahwa scientists are discovering how relationship shape our expectation, desire, and goal. Jadi relationship itu bisa membentuk cita-cita atau ya keinginan kita. Dan lebih jauh,
Dari penelitiannya mereka mengatakan emotion spread quickly from one person to the next. Jadi kalau emosinya itu negatif, selesai sudah. Ya. Itu menurut hasil penelitiannya Gallup ya. Dan dia menelitinya mendunia. Jadi saya lebih percaya kalau menelitinya hanya di Amerika aja ya, mungkin di Asia nggak cocok gitu ya. Nah, kemudian mereka juga memberikan rekomendasi untuk boosting social well-being-nya itu, semangat atau kesejahteraan sosialnya. Dia bilang, spend 6 hours a day socializing with friend, family, and colleagues. Ya ini kembali lagi, sosialisasi tidak selalu harus ketemu fisik. Bisa juga kan melalui berbagai macam media yang sudah kita punyai sekarang. Kemudian yang kedua, strengthen the mutual connection in your network. Jadi network kamu itu tetap kamu harus jaga gitu ya. Jadi, kontak teman, kontak sahabat, kontak orang yang kita kenal baik itu perlu kamu lakukan terus-menerus. Itu juga mungkin yang membuat supaya kamu juga nggak bosan. Kemudian mix social time with physical activity. Nah ini mungkin yang tidak bisa secara utuh kita lakukan, tetapi physical activity sendiri tetap bisa kita lakukan ya. Saya dapat banyak video misalnya tentang bagaimana melakukan exercise di rumah yang murah, sederhana, hanya menggunakan alat-alat yang ada di sekitar rumah kita gitu. Tidak perlu pergi ke gym. Oke. Berikutnya kesejahteraan apa yang berikutnya? Kesejahteraan apa yaitu financial well-being. Walaupun dia bilang money doesn't guarantee happiness. Tetapi dia bilang kalau kamu hidup di negara yang makmur, maka kamu memperoleh peluang untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, memang sekarang ini kita juga harus berusaha supaya negara kita makin lama makin makmur, gitu kan? Dengan demikian kita juga akan merasa lebih sejahtera gitu. Nah, untuk financial well-being ini recommendation-nya ada sama juga. Selalu mereka beri 3 recommendation. Dia bilang by experience, maksudnya manfaatkan vacation vakansi ya, libur dan outing with friend. Ini mungkin juga sesuatu yang belum bisa kita lakukan sekarang. Tapi spend on other instead of solely on material possession. Jadi kita mulai menikmati hidup ya. Jangan hanya lebih pada masalah tidak hanya terfokus pada hal-hal yang material. Karena material itu tidak garansi happiness. Walaupun dia bilang uang itu, financial itu tetap diperlukan. Ya. Sampai batas tertentu itu menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk orang. Kalau orang gajinya sudah di atas katakanlah 30 juta sebulan, mungkin dia sudah cukup ya memadai dan dia tidak perlu lagi mencari uang menjadi dikejar-kejar gitu. Tapi kalau orang yang gajinya mungkin masih di bawah UMR gitu, itu menjadi problem untuk dia ya. Jadi finance tetap menjadi faktor yang penting. Kemudian yang ketiga, establish default system that lessen daily worry about money. Kita ini harus mulai mengurangi, maksudnya establish default system itu adalah kita harus sudah punya sistem untuk bagaimana uang itu kita pecah bagi-bagi. Mana yang kita tabung, mana yang kita pakai sehari-hari, mana yang kita pakai untuk kebutuhan khusus. Ya. Oke, sekarang kita lihat well-being yang berikutnya. Well-being berikutnya itu adalah yang disebut physical well-being. Ya. Di sini ada kata-kata yang bagus ya. We can select something that is net positive and benefit our health, or we can choose something that is a net negative. Ini contohnya gampang nih. Gorengan deh. Gorengan tuh kita pikir nih, ini net positif apa net negatif? Gitu loh. Gampang aja. Nah, kemudian kan dianjurkan misalnya bahwa minum vitamin sekarang nih. Nah, itu net positif apa net negatif? Berjemur pagi hari, itu net positif apa net negatif? Itu yang dimaksud dengan net positif apa net negatif. Nah, ada rekomendasinya juga, ada 3 hal yang direkomend. Get at least 20 minutes physical activity each day.
20 menit itu mungkin jalan-jalan di dalam rumah aja sudah cukup. Ya. Karena itu dia bilang perlu dilakukan. Bahkan dia bilang penelitian itu menganjurkan kalau bisa dilakukan pada pagi hari. Karena dengan pagi hari kita bisa mengimprove mood pada hari itu. Kemudian yang kedua yang sering orang lupa itu adalah sleep enough to feel well rested. Sleep enough itu patokannya adalah 7 to 8 hours, 7 sampai 8 jam sehari. Tetapi jangan terlalu lama, dia bilang. Kalau sampai 9 jam itu udah kelebihan gitu loh, keenakan, malah nggak sehat itu, ya. Jadi itu yang disampaikan. Dan ketiga adalah set positive default when you shop for grocery, load up on natural food that are red, green, and blues. Jadi dia bilang kalau mau belanja bulanan gitu ya, itu cari hal-hal food yang ada unsur merah, hijau. Kalau merah itu berarti daging, kalau hijau itu berarti daun-daunan, buah-buahan. Blues itu ya lain-lainnya lah. Gitu. Oke? Nah, yang terakhir itu adalah yang disebut community well-being. Community well-being isn't the first thing people think about when they evaluate their overall well-being. Jadi ini selalu paling diabaikan. Tetapi dia bilang, but this element can actually be differentiated between good life and great one. Good life itu ya bagus, sehat. Tapi kalau great itu lebih luar biasa suasana well-being-nya. Ya. Nah, di sini dikatakan hasil penelitiannya Gallup itu mereka mengusulkan ada 3 hal dalam community well-being yang harus dikerjakan. Pertama, identify how you can contribute to your community based on your personal mission. Saya pernah mendapatkan video cerita tentang 2 anak di daerah Bali atau di mana, yang kerjanya mereka ngumpulin plastik, botol-botol plastik. Itu benar-benar kerjanya kan nggak berat, sederhana, tapi dia memberikan kontribusi pada community. Ya. Dan itu sesuai dengan kata hatinya bahwa hidup itu harus lebih sehat, kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian, tell people about your passion and interest, so they can connect you with relevant group and causes. Artinya apa? Kalau kita bilang, aku nih senangnya main bola, nah, nanti teman-teman akan memberitahu, di situ ada tuh lapangan bola yang bagus, di situ ada loh pelatih sepak bola yang bagus, dan seterusnya. Jadi, kalau kita sampaikan apa yang kita pikirkan, maka itu akan membantu kita juga mendapatkan network yang setara. Yang ketiga, itu kita selalu harus terlibat dengan community, group, atau event. Even if you start small, start now. Tadi anak-anak kecil itu, 2 anak wanita itu ngumpulin, pertama kali dia hanya ngumpulin sedikit kan, hanya yang bisa dia raih aja di sekitar dia tentang botol plastik itu. Tapi kemudian karena kegiatan itu ada orang yang lihat, kemudian mulai orang join in, ikut terlibat gitu. Sehingga gerakan itu menjadi tanpa sadar menjadi sesuatu yang besar dan bermanfaat untuk masyarakat. Nah, ini kan bisa kita mulai dari RT kita, dari RW kita gitu ya. Tidak usah berpikir yang besar, tapi dia bilang if you start small, start now. Jadi mulailah dari sekarang. Ya. Jadi saya kira dengan itu saya ingin mengucapkan terima kasih dan saya ingin menyampaikan begini. Penelitian tentang well-being oleh Gallup itu penelitian yang membumi. Jadi dia tidak membangun suatu teori, tapi penelitian yang membumi yang dia temukan di hampir 150 negara. Nah, kalau itu kita bisa lakukan, mudah-mudahan kita juga menjadi jauh lebih sejahtera. Apalagi kan sekarang kita tahu keadaan sekarang ini kan keadaan boleh dikatakan abnormal, ya, di luar kenormalan. Nah, dalam keadaan yang seperti ini kita tetap juga harus tadi berpikir ini net positif apa net negatif gitu yang kita lakukan sekarang. Kalau kita ikut demo desak-desakan beribu-ribu orang itu pasti net negatif. Kalau nanti di tes mungkin
ada beberapa orang yang tadinya nggak apa-apa tapi udah tertular gitu. Nah ini yang saya kira kita juga harus cerdas ya, harus cerdas dan pandai memilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Terima kasih. Silahkan Mbak Anggita. Baik, terima kasih Pak Yu. Ini ada banyak catatan nih, saya nyatet rekomendasi-rekomendasi bagaimana caranya untuk memboost well-being kita. Karena well-being ini kan sebenarnya kita merasa sejahtera secara utuh gitu. Ada dari kita selalu menggunakan kekuatan positif kita, habiskan waktu dengan orang-orang yang sepemikiran, tetap mingle walaupun hanya lewat media, kemudian more physical activity, banyak berbagi, gunakan uang untuk hal yang bermanfaat gitu. Kemudian ini sampai banyak sekali. Oh, ketika melakukan grocery jangan lupa untuk belanja makanan yang bernutrisi, yang berwarna. Seperti kata Pak Raymond, jangan warna kaleng tapi warna sayur, buah yang mengandung nutrisi yang lengkap dan juga masih banyak yang lain. Nah, terima kasih Pak Yo, dan saya ucapkan selamat datang Ibu Dekan Fakultas Humaniora, Ibu Elisa Carolina, ternyata jadi salah satu tamu. Terima kasih Bu sudah menyempatkan untuk hadir. Ya. Baik, saya lanjutkan, ini ternyata sudah ada banyak pertanyaan, jadi sekali lagi teman-teman kalau mau tanya silahkan bisa di kolom chat atau bisa secara private, karena kayaknya banyak yang mau anonim gitu. Ke panitia MTH, ketik tanya, spasi nama, dan spasi pertanyaan. Boleh juga secara spesifik mau ditujukan ke siapa gitu. Ini ada pertanyaan yang pertama nih, agak panjang, saya bacakan dulu. Pada awal-awal masa pandemi, walaupun saya nggak bisa ketemu langsung dengan teman-teman, saya tetap berusaha untuk keep in touch dengan mereka secara rutin. Tapi makin ke sini, saya merasa nggak punya kapasitas cukup untuk mengkontak teman-teman saya duluan atau bahkan sekedar membalas chat mereka. Di sisi lain, saya merasa menjadi teman yang tidak baik jika terus begini. Bagaimana menurut Bapak-Bapak cara mengatasi hal ini? Nah, gitu. Jadi pertanyaannya, ya dia mulai kehilangan tenaga untuk terus keep in touch dengan teman-teman dan mungkin menjawab chat dan sebagainya. Padahal tadi kan salah satu untuk meningkatkan well-being juga kita tetap keep in touch gitu. Tapi di satu sisi udah nggak ada tenaga. Gimana nih? Mungkin Bapak berdua siapa dulu? Kayaknya mewakili pertanyaan saya juga sih itu. Gimana Pak? Ayo mungkin Pak Yo. Ya, ini kalau dibilang tidak berdaya itu perasaan atau kenyataan sesungguhnya. Oke. Ya kan? Mungkin lebih perasaan. Karena ada kebosanan gitu melakukan hal itu. Okay. Nah, itu yang menurut saya yang perlu kita atasi gitu kan. Jadi tidak perlu kan tiap hari kayaknya kontak gitu ya. Tapi ada jam-jam tertentu ya sekedar menyapa, halo apa kabar kamu, kayak gitu. Itu juga salah satu cara kan. Jadi menurut saya kalau kita mau berpikir secara sehat gitu ya, tetap aja ada peluang-peluang yang membuat kita sebenarnya bisa lebih sejahtera daripada sebelumnya. Saya kira sedikit itu aja deh jawaban saya. Oke. Jadi itu sebenarnya perasaan atau pernyataan gitu. Kemudian bisa kok diatur waktunya gitu ya. Kalau dari Bang Raymond gimana Bang? Saya mas setuju sama Pak Yo ini mah bukan soal ini perasaan atau bukan, ya bukan titik berat di soal perasaan gitu ya. Kalau saya kan ngeliatnya bahwa ini kebiasaan. Pengen aduh kok kayak gini mulu sih, jadi kontak lagi gitu ya. Kita nggak terbiasa kontak temen tuh lewat video call WhatsApp gitu ya. Nggak terbiasa mau ketemuan lewat Zoom. Ya kita bikin kebiasaan baru aja. Jadi ini kebiasaan baru. Itu aja. Okay. Ditahanin, dipaksain. Ya kalau ya bahasa gampangnya ditahanin sama dipaksain aja dulu bikin kebiasaan barunya. Oke.
Jadi ya gimana pun ini adalah sesuatu yang baru, jadi wajar ya kalau kita kayak ngerasa over gitu. Tapi ya memang ini kenyataan sekarang harus beradaptasi seperti ini, yang mungkin sampai nanti kita akan gayanya seperti ini ya dalam berkomunikasi. Ditahan-tahanin aja dulu, nanti lama-lama terbiasa kok gitu. Oke, terima kasih. Jangan-jangan sesudah pandemik ini berakhir, justru yang terjadi adalah rapat-rapat lewat Zoom. Oh iya. Biasa dan itu enakan rapat tidak harus datang ke satu tempat, bisa di rumah, segala macam. Jadi happy aja lah. Iya. Kita ambil sudut positifnya ya. Jadi rapat jadi lebih fleksibel, bisa di mana aja, bisa lebih gampang. Semua orang bisa ikutan gitu ya, walaupun jauh-jauhan. Nice. Baik, ini pertanyaannya masih banyak, Bapak-Bapak. Terima kasih jawaban pertama. Semoga sudah memuaskan. Nanti kalau masih, boleh nanti di chat lagi. Ini pertanyaannya, ini bagus nih. Mungkin juga kejadian, karena ini lagi-lagi nih kayaknya kayak merefleksikan pertanyaan saya juga nih. Nih, apa yang harus saya lakukan jika ada teman atau keluarga yang ingin berkunjung ke rumah pada masa pandemi? Saya sendiri masih merasa kurang nyaman mengenai masalah bertamu di masa ini karena menurut saya tidak pas momennya. Nah, gimana nih cara menjawab nih supaya nggak enak juga gitu? Monggo Bapak. Silakan. Tadi saya duluan. Kalau saya ini kalau saya kan ya karena sudah berkeluarga juga, ada istri, ada anak. Ya deal-dealan sih sebenarnya sama istri gitu ya. Sama istri, ya gimana nih kalau mau bertamu seperti apa. Yang nggak bisa kami tolak adalah kalau ada keluarga yang datang ke rumah. Nah, itu yang sebenarnya nggak bisa ditolak. Kalau apalagi kalau misalkan nggak ada pemberitahuan ya, tiba-tiba udah muncul depan pagar gitu ya. Masa mau kita usir? Nggak bisa juga. Yang paling adalah ya di rumah kami selalu mempersiapkan ya alat-alat kesehatan lah, alat-alat antiseptik lagi, disinfektan dan kawan-kawan. Ya diajak ngobrol baik-baik. Ya paling apa sih? Ya pernah lah saya dijewer sama ibu mertua saya karena saya harus semprot ibu mertua saya dengan disinfektan dulu gitu kan. Ibu mertua datang, Bu maaf ya, semprot dulu. Ya dia jewer sih, ya ngerti tapi ya semua ngerti. Yang model kayak gitu tuh yang nggak bisa kita kontrol. Ada yang datang, nah yang bisa kami kontrol adalah perilaku kami. Gimana kalau misalkan ada keluarga yang mengadakan acara dan kami harus datang. Nah itu ya kalau sekarang sih modelnya kami harus lebih asertif sih ke semua keluarga, dalam model penyampaiannya kenapa kami nggak bisa datang, dan kalau memang kami perlu, kami juga harus menyampaikan. Karena kami tahu juga begitu ada keluarga datang ke sini nggak bisa kami tolak, jadi nggak enak. Begitu pula kalau kami mau ke sana. Jadi kami mikirnya harus kasih tahu dulu, kami mau ke sana boleh atau enggak. Serba apa nih, kalau sekarang sih lebih ke serba kitanya lebih asertif, dan agar orang lain mau bisa menerima bahwa sekarang kondisinya seperti ini, untuk ketemuan secara sosial, ketemuan langsung, ini pun juga mesti dibatasi, bahkan sampai keluarga pun sama-sama saling pengertian. Dan manfaatkanlah Zoom. Saya tuh mau nggak mau harus beliin, saya sama adik kakak saya itu patungan, beliin HP buat bapak ibu saya. Ya udah kalau mau ketemuan lewat WhatsApp aja. Gitu. Oke. Baik Pak Remon, Pak Remon ini termasuk yang asertif nih. Kadang-kala ada yang nggak enak duluan, mau ngomong juga susah, belum udah wah gimana nih gitu. Jadi beruntunglah jadi Pak Remon, dan tidak beruntung jadi ibu mertuanya yang disebut. Kalau menurut saya gitu kan. Kalau menurut saya yang susah itu adalah kalau tiba-tiba orang berkunjung. Sebab kalau kita diundang, kita mudah menolaknya. Menolak dengan berbagai alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, menurut saya salah satu hal yang perlu kita siapkan adalah kita perlu menyiapkan seandainya ada kunjungan mendadak dari sahabat atau apa. Bagaimana caranya? Yaitu menyediakan di rumah semua hal-hal cuci tangan kita siapkan, disinfektan kita siapkan. Jadi kita bilang, oke,
guys ini sudah kita siapkan, silakan cuci tangan dulu, silakan disinfektan dulu. Nah itu bisa tapi itu yang menurut saya paling susah. Karena kita orang timur gitu. Kalau orang barat bilang, sorry, saya nggak terima tamu sekarang. Kan dia bisa mengatakan gitu kan. Jadi kalau di kita memang agak sedikit masalah. Tapi kalau kita diundang itu menurut saya lebih mudah, nggak ada mengatasinya lebih mudah. Saya kira itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Raymond dan Pak Yo. Jadi garis merahnya adalah ya sudah kita kontrol yang bisa kita kontrol, yakni ya sudah kita di rumah preparasi aja dengan alat-alat pendukung protokol kesehatan, disinfektan itu selalu tersedia, mungkin hand sanitizer, disuruh cuci tangan dulu dan dikomunikasikan aja baik-baik karena memang situasinya seperti ini gitu. Baik, terima kasih. Ini lanjut nih pertanyaan berikutnya nih. Wah, ini agak seru juga nih. Pak, kalau saya lihat di kata data, yang abai itu banyak anak muda. Apakah ini terkait dengan persepsi resiko? Apalagi katanya anak muda kan paling baik kondisi kesehatannya. Nah, gimana nih? Kata data apa, sorry? Kata data itu kayak, oh iya, jadi banyak yang paling abai itu anak muda, Pak. Oh. Nah, apakah, kalau pertanyaannya itu apakah terkait dengan persepsi resiko? Apalagi katanya anak muda kan kondisi kesehatannya paling baik gitu. Gimana nih Pak dijelaskannya? Yang pasti ya, kan itu dari teman-teman dokter dan segala macam, itu kesehatan anak muda tidak jadi jaminan. Oke, yang anak muda tolong didengarkan, tidak jadi jaminan. Para dokter jelas mengatakan itu. Tidak ada jaminan kamu. Bahkan atlet-atlet yang top, kayak Djokovic dan segala macam, itu kan kesehatannya luar biasa, tetap kena virus itu. Gitu. Terjangkit lah. Nah, jadi jangan mengandalkan soal kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, coba dipikirkan ulang kembali. Net positif apa net negatif? Ya. Kalau kamu misalnya melakukan ini. Melakukan, wah udah deh, aku nggak perlu ini, pokoknya gue mau jalan-jalan gitu. Yang saya lakukan adalah, misalnya, karena saya terperangkap di rumah, saya nggak boleh kemana-mana. Aku ngajak supir jalan, tapi nggak turun. Jadi jalan keliling-keliling aja gitu. Pokoknya udah memuaskan mata dan sudah keluar rumah, nah, sampai rumah ya baru turun lagi. Jadi menurut saya kita tidak boleh berpikir secara biasa dalam keadaan yang luar biasa ini. Kalau kita berpikir secara biasa, mati kita. Ya, kita harus berpikir luar biasa. Karena keadaannya luar biasa. Gitu. Itu yang saya. Jadi anak-anak muda itu, oh bisa kok rame-rame dan segala macam ya. Ya kayak mahasiswa yang demo itu kan karena mengabaikan net positif apa net negatif gitu. Dia nggak peduli gitu. Kalau saya sangat geli melihat mereka berdemonstrasi dengan gagah perkasa tanpa sadar kalau mereka kena nanti gimana tuh rasanya kalau dia kena gitu ya masing-masing. Kan aku liatin di video macam itu kan kayaknya hot banget gitu ya. Apa nggak ya gitu ya. Kalau kamu udah sakit kamu baru teriak-teriak ibu gitu loh. Bapak. Ya, saya kira itu aja yang penting. Oke, jadi menarik nih. Usia itu bukan jaminan ya, tolong. Atlet-atlet yang sangat fit aja dia bisa aja kena gitu. Jadi nggak usah sombong lah ya. Gitu. Kalau dari Pak Raymond gimana Pak Raymond? Ya, saya mau mewakili yang muda gitu ceritanya. Oke. Udah sih, ini kita bicara soal orang muda juga gitu ya. Kenapa akhirnya ini yang paling banyak melanggar? Satu, ya kalau kita ngomongin soal konformitas, ini kan rame-ramenya lagi di yang masa muda. Dan kemudian usia ketika masih muda berada di usia-usia produktif gitu, anak-anak muda, anak-anak remaja, ini kan ada istilahnya adrenalin junkie gitu ya. Nah itu adrenalinnya itu lagi hidup-hidupnya di masa itu tuh. Pengen menantang segala sesuatu yang iya mau coba ah. Nah, belum lagi terus kemudian ada tantangan-tantangan ayo gitu ya.
yang saya belum lihat, mungkin ada yang saya kebayangkan adalah tantangan-tantangan dari teman-temannya gitu. Gue berani keluar rumah nih, lo berani nggak? Nah, menjawab gitu. Saya pengen ada di anak muda tuh akhirnya tantangan-tantangan nge-swab tes, ayo gitu. Gue berani swab tes, lo mau nggak? Ayo kalau udah mau tuh kita viralin gitu. Yuk swab tes apa istilahnya? Swab tes. Swab tes challenge. Ada yang mau bikin nggak tuh? Ayo. Bikin tuh daripada kemudian melanggar protokol challenge itu kayaknya ya semua berusaha gara-gara bosen gitu. Saya mandangnya sih lebih ke sana. Ini usia muda jadi nggak tahan di rumah, belum lagi juga ya ada kondisi yang kompleks mungkin di rumah, biasa bareng sama temen. Ya balik lagi tadi, ini masalah lebih ke masalah kebiasaan. Ya biasanya kumpul sama dia, sekarang jadi nggak bisa gitu. Kalau terkendala sama masalah kuota internet, berarti kalian belum bongkar-bongkar aplikasi internet kalian sendiri nih. Bongkar-bongkar deh. Semua operator tuh kan ngasih, bukan gratisan ya, ngasih yang harganya murah, 50 giga atau 30 giga, dan kemudian toh juga itu akhirnya bisa dipakai buat Zoom. Nah, Zoom-nya tapi kan terkait sama aplikasi, atau kalau nggak Zoom, Microsoft Teams, atau aplikasi yang lain, tapi harus connect dengan email institusi. Kan dia punya. Manfaatin aja. Kuotanya jadi agak lebih ringan. Tuh, itu trik dan tipsnya. Oke. Jadi memang kenapa muda ya salah satunya memang lagi masanya gitu, dan alih-alih itu digunakan untuk yang sekarang justru membahayakan seperti kumpul-kumpul, kenapa nggak gunakan untuk yang lain? Karena ini situasi yang nggak biasa, harusnya kita berpikir dengan cara yang nggak biasa juga gitu kalau kata Pak Yu tadi. Oke. Nggak boleh dijadiin alasan itu. Bapak aja deh. Nggak boleh dijadiin alasan. Tidak boleh jadi alasan. Oke. Terima kasih Pak. Ini masih ada banyak pertanyaannya. Masih mau ditambahkan Pak? Nggak ada, silakan. Oke. Ini ada pertanyaan berikutnya nih. Ini agak lain dari yang tadi nih. Di masa pandemi ini banyak sekali tugas-tugas. Mungkin ini mahasiswa nih kayaknya pertanyaannya. Bagaimana cara mengatasi tugas yang terus-menerus datang tanpa henti ya Pak? Saya tidak mengabaikan tugas tersebut dan tetap mengerjakannya. Tapi kok rasanya tugas tersebut tidak berkurang dan saya merasa tidak punya jeda untuk istirahat. Aduh, ini gimana ini? Gue baru mau bilang cari jeda buat istirahat, tapi ternyata nggak ada jeda buat istirahat. Iya, gitu. Jadi gimana nih? Nggak, ini soal jeda untuk istirahat. Coba dihitung benar deh. Ya, benar, oke. Tidak bisa mencari jeda untuk istirahat, atau karena waktu kamu manfaatkan secara tidak efisien. Oke. Ya, itu memang rasional ya, cara berpikir itu. Tapi coba kamu pikirin deh. Pertama, kamu tidak perlu jalan ke kampus. Itu sudah makan waktu sendiri, ya kan? Nah, itu waktu yang lebih itu kamu apakan itu? Oke. Coba dipikirin matang gitu ya. Jadi sebenarnya kita dosen-dosen itu juga sudah memperhitungkan bagaimana memberikan tugas supaya tetap kualitas terjaga, tetapi tidak memberatkan mahasiswa. Jadi saya kira mungkin karena ngerjainnya itu mepet, gitu loh. Oke. Kalau mepet ya memang jadi kayaknya nggak ada jeda gitu loh. Tapi kalau dicicil secara baik sih, ya harusnya sih bisa lah ya. Karena dosennya kan juga kalau habis tugas kan dosen juga punya kerjaan meriksa. Yang banyak orang tuh satu kelas 50 harus saya periksa 50-50-nya, ya kan? Dan mata pelajarannya kan bukan cuma satu. Aku ngajar 4 mata pelajaran gitu. Banyak sekali ya Pak ya. Sebenarnya ya sama-sama aja. Kamu banyak melakukan tugas, tapi kita juga dosennya juga punya kewajiban untuk memeriksa tugasnya. Begitu logikanya. Iya. Oke, Pak Yu. Terima kasih. Kalau dari Pak Remon gimana nih Pak Remon? Saya ikut ngerasain lah semester kemarin. Waktu saya kalau semester kemarin kan di kuliah S3 saya pun masih ada penugasan. Tiba-tiba langsung menumpuk.
Itu ngambil napasnya kayaknya perlu minjem napas orang lain gitu ya. Tapi bener sih, yang disampaikan Payo itu saya pribadi merasakan gitu. Mengelola jurusan, ngajar pula, kuliah pula, plus kondisi di rumah pula. Di rumah kemudian anak saya sekolah, banyak nanyanya ke saya berarti kan. Istri saya kemudian ngeliat ada bapaknya di rumah, ya bisa dong nemenin anaknya sekolah. Nah, gitu. Tambah pusing tuh. Ya iya, waktu sih yang kemudian akhirnya harus kita manfaatkan dengan baik. Kita punya 24 jam. Saya waktu itu langsung ngambil sikap, udah saya punya waktu 4 jam dalam sehari untuk istirahat. Itu aja, 20 jam saya udah ngitung-ngitung 20 jam nih bisa nih. Mengerjakan proposal disertasi, ngerjain esai tugas, bikin tugas buat mahasiswa, koreksi, bimbing skripsi, nemenin anak belajar yang akhirnya juga lebih banyak diambil alih sama istri saya. Mikirin jurusan juga, ya di set waktunya dengan baik sih. Beberapa kalau waktu itu di 1 minggu di awal itu saya ngeliatin tuh jadi ada punya kemewahan. Saya biasanya bangun jam 5, wih bisa nih bangun jam 7 gitu ya. Bisa nih bangun jam 8. Nah bisa itu tuh yang kemudian harus saya cut. Enggak nih. Saya biasa bangun jam 5, ya udah tetap bangun jam 5. Ada waktu biasanya saya berangkat kerja tuh jam 5:30, baru nyampe di kampus jam 7. Berarti saya punya spare waktu 1,5 jam kan. Nah ini 1,5 jam saya bisa pakai buat baca artikel buat disertasi saya. Nah model itu yang tadi penerapan apa yang disampaikan Payo tuh. Jangan kemudian ada waktu lenggang, waktu banyak, wah jadi lebih buat santai-santai nih. Gitu. Baik, terima kasih. Jadi tadi highlight-nya adalah hitung kembali ya sebenarnya. Apakah benar-benar nggak ada waktu, nggak ada jeda, atau kurangnya manajemen waktu yang baik. Karena sebenarnya kalau dihitung-hitung lagi tuh justru kita jauh lebih hemat waktu ya, karena kita nggak perlu transport kemana-mana gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ini next nih ada lagi. Ini juga pertanyaannya masih terkait dengan COVID, tapi udah nggak tugas lagi nih. Saya punya saudara yang susah dikasih tahu untuk melakukan protokol kesehatan. Padahal di rumah saya banyak orang-orang yang tergolong rentan terkena virus. Saya harus bagaimana ya? Sudah capek. Oke, gimana nih? Usir aja dari rumah. Dari rumah. Iya kan, dikasih tahu nggak mau, ya udah diusir aja dari rumah kan itu saudara kan, bukan ya itu ini bercanda aja. Tapi maksud saya mungkin diajak ngomong yang lebih serius. Jadi jangan sekedar mengatakan dilarang, pakai ini dong gitu. Diajak ngomong aja lebih serius. Okay. Mas atau Mbak, ini kita situasinya kayak gini nih. Di rumah kita ini banyak orang yang rentan kena COVID. Artinya orang lansia ya, di atas usia yang lanjut gitu. Kalau mereka kena, itu risikonya kan besar bagi kita. Jadi maksud aku, mungkin selama ini dia nganggap ini ya teguran-teguran sambil lalu aja gitu loh, bukan sesuatu yang serius. Jadi kalau diajak ngomong, kalau perlu diajak ngomong berdua 4 mata gitu ya, dikasih tahu itu. Nah itu saya kira sesuatu yang bisa. Kalau nggak mempan juga ya udah diusir aja. Waduh. Ya, oke. Terima kasih Pak Yo. Dari Pak Raymond, gimana nih Pak Raymond? Nggak tahu ya, saya nggak ngalamin kalau di rumah sendiri gitu, karena di sini kami cuma bertiga. Ibu saya yang rentan lah di keluarga besar saya tuh ibu sama bapak saya yang tinggal di Jalan Percetakan di Jakarta Pusat. Ya, nah itu masih tinggal bareng sama abang saya sama keluarganya. Kalau ini modelnya mungkin sebenarnya kebalikan. Bukan abang saya yang kemudian abai. Yang abai ini ibu sama bapak saya. Dan bapaknya. Cuek aja mereka berjalan. Cuek aja, merasa bahwa ya udah, ini udah anak udah punya keluarga masing-masing, kita bisa jalan-jalan dong. Ya mereka berdua pengen kemana-mana gitu. Tapi jalan-jalan itu bukan jalan-jalan keluar kota, bukan. Mereka tuh wisata rumah sakit. Ini kan lebih bahaya lagi kan.
Iya. Ibu saya ibu saya tuh habis bypass jantung, makanya terus mencoba wisata rumah sakit untuk nyari obat gitu ya. Ibu saya tuh kan perawat. Nah, lebih kacau lagi kan, perawat bahkan. Nah, itu perlu perlu usaha ekstra. Yang pertama datang dari abang saya, itu beneran tadi disampaikan Payo tuh, diajak ngobrol berdua. Tadinya bertiga, abang saya sama ibu saya sama bapak saya, tapi terus kemudian akhirnya satu-satu ke bapak saya dulu, baru ngomong ke ibu saya, nggak mempan. Akhirnya diteleponlah saya sama adik saya harus ngomong ke ibu saya karena abang saya tahu ibu saya tuh lebih dekat sama saya dan bapak saya lebih dekat sama adik saya. Ya udah, tektokan aja berdua daripada abang saya yang di rumah jadi stres kan. Bagaimana mengcover dua lansia ini nih? Doyan banget jalan-jalan. Ya udah. Ya akhirnya kami cobalah cari mereka nih senangnya ngapain. Ada hal baru yang mau dicoba nggak? Selain nyari obat gitu ya. Selain jalan-jalan ke rumah sakit, ada hal yang mau dicoba nggak baru? Setelah berapa bulan, sekarang mereka berdua, lebih tepatnya ibu saya, akhirnya buka satu outlet boba, minuman boba, dan ada di GoFood. Nah, itu yang bikin saya kaget. Loh, jadi ibu saya tuh kemudian ngasih, abang saya itu kemudian ngasih gambar nih ya, kalau mau pesan boba, pesan sini aja. Terus ngeliat alamatnya, ngeliat peta lah, ini Pak peta rumah mereka gitu ya loh. Tapi ya setidaknya begitu ada kesibukan baru, diajak untuk berpikir hal baru, cari hal-hal kreatif lah, di luar bikin kebiasaan baru. Nah itu akhirnya udah mereka bisa tahu bahwa memang harus di rumah terus. Dan bahkan sekarang kami kalau mau ke sana itu nggak boleh. Ibu saya yang bilang, jangan pernah kemari, udah ada WhatsApp, udah. Udah. Oke, baik, terima kasih. Jadi tetap ya diajak bicara aja. Kalau mungkin selama ini pendekatannya dengan keras, mungkin bisa lebih halus gitu. Tapi yang jelas memang komunikasi harus terus dilakukan. Kalau enggak nanti enggak diusir kalau kata Pak Yu. Kalau enggak, diusir aja. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi. Nanti setelah pertanyaan ini saya akan minta audiens saja untuk langsung nanya. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu satu pertanyaan lagi. Sebenarnya banyak banget ini pertanyaannya. Saya ambil yang paling banyak ditanyakan. Ini, kenapa ya makin lama saya makin merasa biasa saja sama situasi yang sekarang? Padahal kan sebenarnya pandemi belum berakhir. Apakah hal ini normal? Gimana caranya ya agar saya tetap merasa dan berperilaku sewajarnya orang di tengah pandemi? Nah, gimana nih? Mulai merasa biasa nih dengan normal. Kalau dia merasa biasa normal. Cuma dia tetap harus punya apa yang pegangannya. Pegangannya itu kan protokol kesehatan. Nah, itu yang dia selalu harus jadi guidance-nya dia itu adalah itu. Bahwa kalau orang kan itu sensitivitas kita kan memang makin lama makin menurun ya. Karena ada kalau orang belajar psikologi tahu tuh tentang eksperimen. Kalau ada suara yang tadinya mengganggu, tapi kalau terus dibiarin lama-lama nggak mengganggu lagi kan. Itu penelitiannya udah banyak lah itu. Tapi menurut saya yang penting adalah dia harus tetap punya pegangan. Pegangannya apa? Pegangannya tadi protokol kesehatan aja gitu. Oke, Pak Yu. Pak Raymond, gimana Pak Raymond? Ya, semoga kalau saya sih memang akhirnya berharap bahwa saya pribadi pun berharap bahwa semua itu dalam artian ya perilaku paling minimal 3M deh. Pakai masker, mencuci tangan, sama menjaga jarak, itu akhirnya jadi kebiasaan. Terbiasa dengan kondisi pandemi dalam artian bahwa ya udah nggak takut lagi, nggak cemas lagi. Harusnya tuh kayak gitu sih sebenarnya menurut saya, daripada akhirnya kita bawa stres mulu, cemas mulu gitu ya, panikan terus. Tapi 3M itu tetap dijalankan. Itu mau terbiasa. Ya setelah itu jadi terbiasa dengan kondisi dalam artian terbiasanya nggak panik lagi. Ya itu memang yang jadi kejaran sih. Lebih ke sana.
Jadi sebenarnya normal ya kalau semakin lama kita Normal. merasa semakin biasa. Tapi yang penting tadi karena ini bagaimanapun masih pandemi, yang penting 3M deh paling nggak memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, membersihkan Cuci diri tangan. gitu ya. Oke. Ya kesadaran gitu aja. Wah tetangga saya ternyata reaktif positif. Habis swab positif, ya udah. Wah, berarti sekarang saya harus rapid test. Ya, model kebiasaan itu aja dibawa tenang. Oke, baik. Jadi wajar aja, nggak apa-apa. Yang penting pokoknya protokol kesehatan tetap dilakukan. Nah, Tetap jalan. ini sebelum saya lanjut ke pertanyaan, karena masih ada waktu, langsung aja nih audiens di sini ada yang menuliskan di kolom chat, Pak Sandi. Boleh langsung aja Pak Sandi? Sebentar, saya panggil mana Berhasil ini, Pak masuk Sandi? juga nih Pak Sandi. Pak Sandi, apakah di situ? Biar mengajukan secara langsung saja. Pertanyaannya nih cukup menarik nih. Paralel, Pak. Oh, pagi paralel. Oke, ya sudah. Kalau gitu, saya bacakan saja. Ya, monggo. Mohon dibantu ya. Terima kasih, Bu. Siap, Pak Sandi. Oke, mohon izin bertanya, mewakili usia saya. Ini Pak Sandi mewakili usia berapa nih? Menurut usia dini, Bu. Usia dini. Oke, Pak Sandi. Menurut studi terbaru dari US CDC per Juni 2020 mengenai kesehatan mental, hasilnya bahwa kadar kecemasan dan depresi meningkat tajam sebelum pandemi. Lebih dari 40% responden mengalami satu kondisi kesehatan mental atau perilaku yang merugikan akibat pandemi. Bagaimana solusinya untuk Binusian? Terima kasih. Nah. Ya. Demikian pertanyaannya, Bapak-Bapak, silahkan, monggo. Ini dari tadi saya juga pandangin chat ya, pertanyaan Pak Sandi ini gimana. Satu hal dulu yang ini tadi saya mau menegaskan apa tadi yang disampaikan Pak Yo, yang ini soal tes Gallup mendunia. Ini yang dilakukan CDC, ini kan di masyarakat Amerika nih. Ya konteks masyarakatnya yang kita nggak bisa lepas, itu satu. Walaupun mungkin ada beberapa yang bisa kita ambil samanya di Indonesia. Pekerjaan banyak orang yang akhirnya dirumahkan, bukan cuma sekedar dirumahkan, tapi kemudian kan jadinya ya udah tidak lagi dipecat lah istilahnya gitu ya. Kehilangan mata pencarian itu kan jadi membuat stres juga, kesehatan mental juga terpengaruh juga, itu mungkin beberapa kondisinya. Nah tapi ya kalau di CDC yang di Amerika ya kondisinya lebih banyak sih sebenarnya, pemerintahnya sendiri yang serba abai dan segala macam, yang saya rasa di sini agak cukup jauh perbedaannya sama yang ada di Indonesia ya. Lalu bagaimana solusinya untuk Binusian? Ya memang akhirnya nggak bisa lepas. Kondisi pandemi ini pun banyak orang yang dirumahkan, banyak kemudian yang nggak bisa kemana-mana, mata pencarian berkurang, pendapatan berkurang, ya pasti ada nih. Solusinya, ya kalau dari saya sih, yuk kita bikin kebiasaan baru, ciptakan hal-hal kreatif baru, peluang banyak ya sebenarnya. Tokopedia, Shopee itu bisa gede-gedean kita masuki sama-sama sebagai seller gitu ya untuk mendapatkan pencarian baru. Banyak kegiatan yang lain kok. Anak saya pun ini pun kayaknya lagi ditanyain sama gurunya gimana caranya nih si anak bisa kreatif. Nah terus kemudian saya ngeliat juga ada beberapa kawan yang akhirnya buka latihan gitar, yang tadinya cuma ngelatih tetangga, tapi sekarang jadi buka kursus gitar. Satu buka kursus gitar, ada yang kemudian sekarang buka kursus gambar secara virtual. Peluang itu banyak, tinggal bagaimana kita bisa memberanikan diri untuk melihat celah sih. Lebih ke sana sebenarnya kalau saya. Monggo Pak Yo. Ya, soal kenyataan bahwa tingkat depresi itu meningkat, penelitian di Amerika itu ya benar ya, soalnya presidennya juga kayak gitu kan. Jadi itu jadi masalah Amerika sendiri. Tapi kalau kita kembali ke negeri kita sendiri yang terakhir ini juga masih ada gejala yang meningkat, walaupun di beberapa daerah itu berhasil teredam gitu ya tingkat kenaikannya. Nah, kecemasan itu menurut saya sesuatu yang normal dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Masalahnya bagaimana kita
menghadapi, bukan mengatasi. Ya. Jadi ada dua perbedaan, menghadapi dengan mengatasi. Kalau kita mengatasi itu kayaknya kita harus berjuang gitu loh. Nah itu yang membuat jadi makin cemas gitu loh. Tapi kalau kita menghadapi, itu berarti kita bisa menerima ataupun bisa mencari berbagai kemungkinan lain. Nah ini yang saya kira kita perlu kembangkan. Misalnya yang paling sederhana aja, yang kalau kita ngomong, saya ini omong kosong aja. Misalnya kita bilang, kita ini deh, waktu kosong ini kita manfaatin belajar bahasa Spanyol gitu, ya kan? Karena bahasa Spanyol salah satu bahasa internasional kan, di PBB kan salah satu bahasa Spanyol gitu, misalnya gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa kita jajaki, kita istilahnya mungkin lebih kita eksplorasi berbagai kemungkinan. Jangan berhenti dengan ini nggak bisa, oh itu susah. Kalau sudah begitu ya selesai. Kan kita nggak mau selesai. Ya, kita mau bahwa kita bisa menemukan sesuatu. Ya eksplorasi aja terus. Eksplorasi bisa kita eksplorasi sendiri, bisa juga kita diskusi dengan teman. Nah ini jalan keluar yang bisa kita tempuh. Hal lain ya salah satu jalan keluar yang bisa ditempuh adalah bunuh diri gitu kan. Tapi kan kita udah nggak mau bunuh diri. Ya, itu bukan jalan keluar kan. Nah, jadi menurut saya ya kita harus eksplorasi. Kita jajaki berbagai kemungkinan dan berhenti berpikir bahwa ini tidak mungkin, ini tidak bisa ya. Ya mungkin ada alasan bahwa ini tidak bisa, ada masalah mungkin finansial yang membuat menjadi hambatan, tapi coba cari deh. Saya punya teman tuh akhirnya di rumahnya dia bikin apa? Ponic garden apa? Hidroponik di rumahnya. Tadinya dia sama sekali nggak tahu tentang itu, tentang tanaman. Tapi dia kemudian di rumahnya itu ada pekarangan kecil ya, dia mulai coba jajaki dan itu menjadi keasikan baru gitu loh. Ya, sesuatu yang dia cintai. Nah itu sesuatu yang dia cintai muncullah yang namanya well-being gitu loh. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya ya kembali lagi pada setiap orang sih. Mereka mau mengatasi, mau menghadapi atau menghadapi ini secara kreatif atau secara produktif atau tidak. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, luar biasa respon dari Pak Remo dan Pak Yo dan Gita. Karena hal ini paling mendasar karena besok tanggal 10/10 adalah Hari Mental Health sedunia. Ya, betul. Jadi mudah-mudahan Amerika dia punya style sendiri dan bagaimana menangani COVID di dalam internal negaranya. Tapi BINUSIA juga punya cara sendiri untuk menangani COVID. Dan mari sama-sama tanggal 10/10 kita coba sehatkan semua BINUSIAN dengan mental health yang terbaik. Thank you Pak Yo, thank you Pak. Thank you Pak kita. Bu Elisa, ini sesi yang menarik lagi. Sesi yang sangat menarik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Candi. Dan terima kasih jawabannya Pak Yo, Pak Raymond. Ini sebelum kita tutup ada satu pertanyaan pungkasan. Sebenarnya banyak banget pertanyaannya itu. Tapi ini kayak harus ditanyakan ini. Ini cocok buat gong. Setelah saya pilih-pilih. Oke. Jadi pertanyaannya begini, Bapak-bapak. Menurut Bapak-bapak gitu. Ini kapan sih selesainya? Saya sudah lelah, Pak. Apakah situasi di Indonesia akan membaik sebelum akhir tahun? Monggo, ini pertanyaan pungkasannya. Silahkan dijawab, Bapak-bapak. Jawabannya nobody's know. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Oleh karena tidak ada yang tahu, maka kita perlu menghadapinya ini dengan kreatif dan produktif. Itu saja. Kalau kita sudah tahu kan, ya selesai dong urusannya, beres ya. Berarti, kalau ini batasnya sampai November aja gitu. Enggak, sampai sekarang tidak ada yang satu orang pun yang tahu. Jadi oleh karena itu, seperti kata saya tadi, kita hadapi keadaan ini dengan kreatif, produktif, dan berpikir positif. Itu aja. Kalau kita sudah berpikir negatif, selesai kita. Ya. Saya kira itu komentar saya singkat. Mudah-mudahan bisa diterima oleh teman-teman sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yo. Dari Pak Raymond, gimana nih Pak Raymond? Pertanyaan terakhir yang kayaknya berat banget ini.
Siapa sih yang nanya nih? Yang tahu kapan COVID-nya akan kelar, menurut saya ya si virus coronanya sih. Itu tanya aja sama dia, kapan dia mau kelar gitu. Itu yang pertama. Dalam artian gini, kita nggak ada yang tahu. Bahkan saya pikir pun presiden, para ahli epidemiologi, ahli ya vaksinologi yang lagi berjuang bikin vaksin pun ini juga berada dalam kondisi ketidakpastian. Oke, gue sekarang nemuin obatnya, nemuin vaksinnya, tapi apakah ini akan menuntaskan pandemi? Ya nggak pasti juga. Semua ini berada dalam kondisi yang baru, yang ujungnya adalah kita nggak tahu, ketidakpastian. Satu hal yang bisa kita lakukan adalah fokus pada apa yang bisa kita kontrol dulu deh. Kita yang bikin sesuatu yang pasti. Saya mengambil sikap, saya mengambil keputusan bersama keluarga saya untuk berhenti berpikir kapan ini kelar. Itu yang kami kelarin duluan. Kami berhenti, iya itu yang kami kelarin. Karena itu yang kami bisa kontrol. Bertanya ya, oke. Stop berpikir bahwa kalau nanti ini kelar kita bisa jalan-jalan. Stop berpikir bahwa nanti kita jalan-jalan kalau ini udah kelar. Kita nggak tahu juga kelarnya kapan. Stop berpikir itu, mulai melakukan apa yang bisa dilakukan sekarang. Itu sih, itu yang keputusan kami ambil dan sampai sekarang itu udah berapa bulan, semenjak bulan Juni kemarin ya udah. Dan sekarang berjalan dengan baik. Apa yang kami rasakan sekarang ya berjalan dengan baik karena kami juga berhenti berpikir kapan ini kelar gitu ya. Ya paling pusing sih kemarin ketika kami keluar komplek perumahan terus ngeliatin mahasiswa bertruk-truk jalan untuk demo gitu. Aduh, oke ini masih akan lama nih berarti kelarnya nih. Ya udah. Oke. Saya tidak anti dengan demo ya. Karena saya dulu mahasiswa juga dan saya juga nakal juga suka demo. Jadi tapi tetap harus pikir positif net, negatif netnya gimana? Itu aja. Sesimpel itu. Baik, jadi ya kita semua nggak tahu kapan ini selesai. Jadi daripada memikirkan itu lebih baik ya udah kenapa nggak stop berpikir aja karena toh nggak ada yang tahu dan ya hadapi saja gitu. Kalau kata Pak Yo dengan kreatif, produktif dan berpikir positif gitu. Wah, menarik sekali nih. Ini kalau diterusin pertanyaannya masih panjang dan banyak curhatan-curhatan gitu yang nggak akan selesai nih sampai nanti jam 5. Tapi karena waktu kita hanya sampai 16.30 aja. Mungkin sebelum kita tutup dengan foto bersama, saya mau nih closing statement dari Bapak-Bapak. Tapi sebelumnya saya ingatkan dulu untuk teman-teman, khususnya Binusian, mohon mengisi attendance list melalui link yang ada di kolom chat. Silahkan diisi, terutama yang mau mendapatkan SAT dari sini gitu ya. Jangan lupa. Dan juga nanti di situ kita akan menanyai topik apa nih yang kira-kira menarik untuk dibahas pada acara Mental Health Talk selanjutnya. Karena ini kita akan selenggarakan secara berkala gitu teman-teman. Oke, sekarang monggo silahkan closing statement dari siapa dulu nih? Pak Raymond dulu atau Pak Yo dulu? Ya. Boleh saya dulu. Oke, Pak Yo dulu, monggo Pak. Terakhir yang saya ingin katakan itu singkat saja. Mari kita nikmati keadaan ini. Dan kita hadapi secara kreatif, produktif, dan positif. That's all. Ya. Baik, luar biasa. Mari kita hadapi dan kita jalani dengan apa tadi positif, kreatif, dan produktif gitu. Oke, terima kasih Pak Yo. Pak Raymond, gimana Pak Raymond? Ini kalau di WhatsApp saya langsung copy paste punyanya Pak Yo terus tambahin semester 2020 gitu ya. Ya kalau dari saya sih ya, yuk kita berpikir positif, fokus pada apa yang bisa kita lakukan di dalam kondisi sekarang. Bukan fokus pada apa yang akhirnya nggak bisa kita lakukan. Fokuslah pada yang bisa kita lakukan sekarang. Itu dari saya. Ya. Oke, terima kasih. Very nice, terima kasih Bapak-Bapak sudah mau menjadi pembicara sore hari ini dan juga terima kasih pada teman-teman semuanya yang bersedia bergabung sore hari ini. Kita akan tutup acara sore hari ini. Silahkan kita foto bersama dulu, tolong dibuka semua kameranya, jadi kita bisa punya dokumentasi. Ini banyak di sini yang kayaknya kangen sama Pak Yo dan juga Bang Raymond, jadi ikut banyak alumni nih Pak. Oh iya, hebat. Begitu dikasih tahu Pak Yo, Pak Raymond, oke ikut gitu. Jadi ayo silakan dibuka, kita foto bersama. Ya, oke. Kita akan tunggu beberapa detik gitu. Silakan supaya siap-siap dulu.
Panitia, Kak Aci tolong siap-siap untuk screen cap ya Kak Aci. Oke, sudah siap semua? Saya cek dulu. Apakah sudah pada siap semuanya? Wah, sudah cantik-cantik nih, sudah keluar semuanya. Rasa-rasanya ada yang kenal. Pasti ada Bapak. Ya, okay. Nah, Kak Aci sudah siap Kak Aci? Boleh saya dikode? Dimulai dari halaman pertama dulu. Ya, silakan dihitung ya Kak Aci. 3, 2. Oke. Sekarang pindah ke halaman kedua. Musuh. Banyak juga 4 halaman. Pasang senyum aja Pak, pokoknya Pak. 3, 2. Sekarang sudah ke halaman ketiga ya. Halaman ketiga dulu ya. 3, 2. Sekarang halaman terakhir. Terakhir, oke. 3, 2. Udah, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Aci. Nah, pokoknya sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bersedia hadir. Ibu Dekan, Pak Sandi, dan teman-teman binusian, non-binusian semuanya. Semoga acara sore hari ini bermanfaat. Dan jangan lupa, setiap Jumat kita akan adakan mental health talk seperti ini. Silakan nanti stay tune terus di IG kita. Kalau yang belum follow, tolong follow psikologi_binus. Nantikan info-info selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika ada banyak kesalahan dari saya. Dan sampai jumpa, tetap sehat, tetap semangat, tetap selalu menjaga kesehatan mental dimulai dari kita. Selamat sore semuanya. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you, Pak Yo.